Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan kultum tentang keutamaan itikaf. Anak-anak, sudah tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan suci Ramadan. Dan nanti di hari ke-21 adalah malam pertama dari Asyara min Awakhir Ramadan. Malam pertama dari 10 paket Ramadan. Dan kita tahu bahwa Allah SWT menyediakan dari 10 malam-malam terakhir Ramadan itu satu yang lebih baik ibadahnya dari beribadah 1000 bulan. Apa yang harus kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apakah ada amalan-amalan istimewa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa menirunya, mengikutinya dan mendapatkan kebaikan yang sama dengan Rasulullah SAW? Salah satu di antara amalan istimewa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah itikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan itikaf 10 malam terakhir Ramadan setiap tahunnya sampai beliau wafat. Artinya, belum pernah sekalipun di Madinah Nabi melakukan itikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini artinya itikaf adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan sebetulnya walaupun bukan hanya di bulan Ramadan, ada banyak banget hadis tentang keistimewaan itikaf. Di antaranya adalah hadis menunggu datangnya waktu sholat, setelah sholat seperti orang yang duduk di masjid setelah selesai sholat maghrib menunggu waktu isya, atau setelah selesai sholat asyar menunggu waktu maghrib, atau setelah selesai subuh menunggu waktu suruk atau duha. Maka siapapun yang melakukan ibadah itikaf duduk di masjid menunggu waktu sholat, setelah sholat Nabi SAW mengatakan fazalikumu ribat, itu pahalanya sama dengan ribat. Tahukah kita apa itu ribat? Ribat itu adalah perjalanan jihad. Maksud ibu, ribat itu adalah salah satu adegan yang paling sulit dalam sebuah perjalanan jihad. Jihad itu adalah puncaknya amal dalam Islam. Siapapun yang mendapatkan keistimewaan berjihad, lalu dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah SWT, maka Allah menggambarkannya dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Nah, ternyata ada amalan yang ringan, tapi pahalanya sama dengan ribat. Apa itu? Ya, itikaf. Maka Nabi mengatakan fazalikumur ribat, itu sama dengan ribat artinya. Itikaf itu diantara keistimewaannya adalah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada orang yang tahajud sepanjang malam pada Lailatul Qadar di depan Ka'bah. Ini keutamaan dari itikaf, sehingga pada malam 21 Ramadan sampai Lebaran, Nabi tidak pernah melewatkan satu malam atau satu hari pun dengan itikaf di Masjid Nabawi. Lalu apa artinya itikaf? Itikaf itu artinya kalau secara bahasa adalah berdiam diri di masjid atau stay di masjid. Jadi kayak kita nongkrong kalau dalam bahasa kita ya, tapi nongkrongnya di masjid dengan niat ibadah, itu namanya itikaf. Jadi nongkrongnya itu bukan di mall, bukan di tempat hiburan, atau bukan di tempat-tempat main nongkrong lainnya, tapi kita nongkrongnya di rumah Allah.
dengan niat menunggu sholat. Setelah sholat maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Duduk diam di masjid artinya kalau kita keluar dari masjid berarti itikaf kita sudah batal. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang di mana kita nggak bisa ke masjid? Memang ada beberapa daerah yang melakukan ibadah tarawih secara normal, tapi masih ada beberapa di daerah yang masih zona merah yang mereka tidak bisa ke masjid. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Ini adalah kondisi uzur syar'i atau darurat. Sehingga kalau kita nggak bisa itikaf ke masjid karena halangan-halangan yang diperbolehkan oleh agama seperti wabah, maka kita boleh itikaf di musola rumah kita. Di rumah kita sediakan satu tempat untuk itikaf. Mudah-mudahan kalau niat kita serius karena pengen itikaf tapi nggak bisa di masjid, kita masih mendapatkan pahala itikaf walaupun di rumah ya. Yang terakhir, apa yang kita lakukan sepanjang itikaf? Ibadah. Ibadah apa? Ibadah wajib, ibadah sunnah, perbanyak zikir, tilawah Al-Quran, sholat sunnah. Sholat apa namanya? Sholat sunnah. Bisa apa saja? Sholat sunnah itu disebut sholat mutlak, sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kita bisa sholat ba'diyah, qobliyah, tarawih, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan berbagai macam ibadah sholat lainnya sepanjang kita berada di dalam masjid siang ataupun malam. Namun kalau kita itikaf, kita ngerumpi, kita lambe turahan, kita malah ngomongin orang lain, ngegibah, maka pahala dari itikaf kita itu berguguran, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita harus itikaf di rumah, musola pribadi, maka jagalah etika, adab-adab itikaf. Mudah-mudahan goal utama dari itikaf itu adalah 1 dari 10 malam di akhir Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan. Oke, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan ada pada Ibu. Selamat beritikaf, barakallahu fikum.